Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Aku ada info bagus nih buat kamu. Apakah tentang MBG? No, lupakan tentang MBG karena banyak yang keracunan. Tapi tentang diskon 5 juta buat kamu yang daftar SPMB di SMP Muhammadiyah 3 Baru, Jalur Inden. Emang sampai kapan sih Jalur Inden dibuka? Nih, catat baik-baik ya, sampai 30 November 2025. Tapi kan aku masih mau daftar negeri, Kak. Atau membandingkan dengan sekolah yang lain, Kak. Oke, no problem. Kalian boleh daftar negeri dulu, membandingkan dengan sekolah yang lain. Nanti kalian akan jadi tahu mana sih sekolah yang paling bagus. Buat kamu yang mau bandingin, nih aku kasih tahu cara bandingin sekolah yang paling simple. Yang pertama, lihat YouTube-nya. Jangan-jangan upload kontennya udah 1 tahun yang lalu. Yang kedua, lihat websitenya. Ada atau enggak websitenya? Diupdate atau enggak? Desainnya bagus atau enggak? Lalu informasinya lengkap atau enggak? Kalau 4 ini enggak ada, mosok kayak gitu mau dibilang bagus, Rek? Yang ketiga, dilihat sosmed lainnya. Facebook ada atau enggak? Instagram ada atau enggak? Lalu TikTok ada atau enggak? Kalau ketiganya ini ada, dilihat aktif upload kegiatannya atau enggak. Kalau enggak aktif, ya mosok kayak gitu dibilang oke, Rek? Tapi loh Kak, kata Mama, sekolah Anu ini bagus walaupun gak ada sosmednya. Ya mungkin itu bagus di zaman mamamu sekolah dulu. Kalau sekarang enggak sih kayaknya. Sebenarnya ada loh cara yang lebih simpel untuk nentuin sekolah itu bagus apa enggak. Yaitu lihat iklannya, plagiat atau enggak, tekstual apa enggak. Kalau masih ngikutin yang ada di FYP TikTok, ya bagus sih, tapi itu plagiat loh. Masa sekolah yang bagus bisanya cuma plagiat? Oke, kesimpulannya, silahkan bandingkan sosmednya Mugaru sama sosmednya sekolah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Pasti Mugaru adalah sekolah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basid, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafidh, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubadi'u, ya Mu'id,
ya muhyi ya mumit ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'ali ya baru ya tawwab ya muntaqim ya afu ya rauf ya malikul mulki ya dzul jalali wal ikram ya muqsit ya jami' ya ghani ya mughni ya mani ya dar ya nafi' ya nur ya hadi ya badi' ya baqi ya warith ya rasyid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum fi hadha sabah? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, syad wal afiat. SMP Muhammadiyah 3 Waru. Mana yang laki-laki ini, ada enggak sih? Ada enggak yang laki-laki ini? Terlihat namun tidak nyata terlihat. Maksudnya apa? Terlihat tapi enggak ada suaranya. Baik, saya ulangi sekali lagi. Yang punya power suara biasanya laki-laki. Kenapa laki-laki lebih tidak bersuara daripada perempuan? Apakah semuanya laki-laki hari ini sakit sariawan? Hah? Baik. SMP Muhammadiyah 3 Waru. Mugarung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita yang begitu banyak, yang begitu cukup untuk senantiasa kita terima dan kita bisa merasakan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak lain tidak bukan ada suatu nikmat yang sangat agung, yang sangat besar bagi kehidupan kita. Ada dua, yaitu apa? Nikmat apa? Satu, nikmat Islam. Kedua, nikmat
iman. Kita harus bersyukur atas dua anugerah itu terbesar pada diri kita, yang sampai sekarang, yang sampai detik ini masih melekat, tidak lepas dari diri kita, yang namanya iman dan Islam. Dan salah satu kita mengamalkan atau memperkuat iman dan Islam kita itu kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, yaitu salah satunya yaitu belajar. Itu bagian dari kita merawat iman dan Islam kita. Dan nanti sedikit banyak kita akan ulas, kita akan preteli pengertian dari iman itu sendiri. Jadi kita akan belajar bersama tentang apa pengertian iman dan apa kiat untuk supaya iman itu selalu naik terus. Baik, selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan senantiasa kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau kelak sampai hari akhir nanti. Dan kita berharap semoga kita termasuk di dalam umatnya tadi itu yang mengikuti jejak langkah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, saya berdiri biar nggak ngantuk. Kalau duduk nanti ngantuk. Baik, 2 pekan yang lalu Pak Fauzi absen, artinya tidak membersamai kalian di hari Selasa. Jadi kalau hari Selasa itu tidak membersamai kalian, ada rasa ada yang kurang pas itu. Artinya kok apa ya pagi ini, oh ya seharusnya waktunya bersama anak-anak belajar bareng, tapi tidak. 2 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita tidak bertemu, atau terakhir materi yang Pak Fauzi sampaikan itu kita membahas tentang kitab Arba'in An-Nawawi ya. Di dalamnya kita belajar tentang hadis yang kedua. Salah satunya hadis itu menjelaskan tentang, ada yang masih ingat kisahnya asbabul wurud, atau diawali dari kisah seperti apa hadis tersebut? Ada seorang laki-laki yang tak nampak dalam dirinya itu berpergian, memakai baju putih, rambutnya hitam legam. Kemudian tiba-tiba duduk di depan Rasulullah. Kemudian bertanya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Seorang laki-laki tadi itu belum ada 1 bulan nih. Akhbirni anil Islam. Bertanya kepada Rasulullah, beritahu aku tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah, Islam itu antasyhadu alla ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, sampai akhir. Islam itu bersaksi, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu dijawab Rasulullah. Akhbirni anil iman. Iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman pada hari akhir, dan beriman kepada hari kiamat dan qada dan qadar. Baik, dari situ kita fahami, kita mengerti bahwasanya rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6. 1, beriman kepada, ayo saya minta untuk ngomong. Kalau nggak ngomong berarti dia tidak hidup. Entah yang nggak hidup itu jasadnya apa ruhnya. Yang pertama kita beriman kepada Allah. Yang kedua kita beriman kepada malaikat. Ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat beriman kepada Nabi dan Rasul. Kelima beriman kepada hari kiamat. Yang keenam qada dan qadar. Kemudian rukun Islam yang dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Rukun Islam yang pertama ada syahadat, kedua
3, 4, 5. Saya rasa anakmu Garu hafal di luar kepala rukun iman dan rukun Islam. Jadi kalau ada yang nanya, sebutkan rukun Islam, sebutkan rukun iman, sudah harus di luar kepala. Ya, baik. Kita akan fahami dari rukun iman itu tadi. Baik. Yang pertama, iman. Iman itu menurut bahasa apa? Dan menurut istilah pelajaran kelas 7 SMP. Masih ingat gak? Ingat, saya kasih tahu, jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Kita sama-sama belajar. Jadi maksud dari kita beriman kepada 6 perkara itu, maksud dari iman itu sendiri apa? Baik, iman itu dari kata bahasa, dengarkan, apa? Mempercayai, terus meyakini, terus apa? Mengikuti. Ada lagi? Ada? Wes, tak simpulkan dari apa yang kamu sampaikan. Terima kasih. Menurut bahasa adalah amana yu'minu imanan. Apa? Amana yu'minu imanan, yang artinya percaya dan pembenaran hati. Saya ulangi lagi. Iman menurut bahasa artinya percaya dan pembenaran hati. Ingat-ingat, menurut bahasa iman adalah percaya dan apa? Kebenaran hati. Percaya dan pembenaran hati. Tayyib, ya. Berarti enggak tekno omongannya Pak Fauzi. Saya tes. Baru 1 kalimat, 1 poin. Tak tes. Enggak tekno ora? Apa? Iman menurut bahasa. Percaya dan kebenaran hati. Saya luruskan, percaya dan pembenaran hati. Bukan kebenaran hati, pembenaran hati. Apa? Iman menurut bahasa adalah percaya dan pembenaran hati. Percaya dan pembenaran hati. Itu menurut apa? Bahasa. Oke, mendengarkan. Percaya dan pembenaran hati. Oke, Tayyib. Hamizan. percaya dan kebenaran hati. Oh, percaya dan pembenaran hati. Percaya dan pembenaran hati. Percaya dan pembenaran hati. Itu menurut Menurut bahasa. ojo salah. Menurut bahasa. Wes ya, di save ya. Percaya dan pembenaran hati itu iman menurut bahasa. Sekarang menurut istilah. Rada abot. Tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Rada abot. Saya ulangi 3 kali. Saya rasa semua bisa hafal. Tasdiqu bil qalbi. Tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalun bil arkani. Sekali lagi, iman menurut istilah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalun bil arkani.
Artinya gini, iman menurut istilah adalah keyakinan dalam hati. Ya, tasdiqu bil qalbi itu artinya keyakinan dalam hati atau pembenaran dalam hati. Wes, pilih yang mana? Keyakinan dalam hati. Wa iqraru bil lisani, apa? Mengucapkan dengan lisan, pakai bahasa yang sopan. Apa? Wa iqraru bil lisani wa amalun bil arkan. Apa? Mengamalkan dengan perbuatan. Baik. Iman menurut istilah adalah keyakinan dalam hati, pembenaran dalam hati yang diucapkan di lisan, bukan di mulut. Ya. Wa amalun bil arkani, diamalkan dengan perbuatan. Wes, 2 poin. Cek. Iman menurut istilah, yang tasdiku, yang bahasa Indonesia, yang lafadz Arabnya boleh, yang artinya boleh. Kalau apal tasdiku bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil akal malah sip, malah jos. tasdiku ilal kolbi wa tasdiku bil kolbi wa iqraru bil lisani wa amalun bil arkan. Nih, arkan, keyakinan dalam hati. Habis itu pembenaran ya kan? Iqraru bil lisani. Oh, diucapkan ya kan? Ya, dengan lisan. Wa amalun itu apa? Diamalkan dengan perbuatan. Oke, tepuk tangan. Sekarang yang putri. Poin kedua, iman menurut istilah, tasdiku bil qalbi, iqraru bil lisani, wa amalun bil arkani. Pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan amal perbuatan. Pembenaran dalam hati diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Baik. Yang lafadznya tasdiku bil qalbi apa enggak? Tasdiku bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalun bil arkani. Oke, tepuk tangan. Baik, sudah ya, sekarang tak jelaskan. Baik, yang pojok, tidak menutup kemungkinan Anda saya minta untuk mengulang. Perhatikan yang pojok-pojok. Maksud dari pembenaran dalam hati itu apa? Sekarang tak jelaskan. Artinya menerima segala apa yang dibawa Nabi. Jadi iman itu pembenaran dalam hati, ya. Artinya menerima segala yang dibawa oleh Nabi dan Allah melalui Nabi. Dalam ayatnya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari nabimu, rasulmu, utusanmu, maka ambillah. Wa ma nahakum, apa yang dilarang, fantahu, maka jauhilah. Itu ayat yang bunyi ayat. Itu artinya apa? Menerima segala apa yang dibawa oleh Nabi. Tidak kita komentari, tidak kita bersikap sami'na wa asoina, tidak, tapi sami'na wa atokna. Apa yang telah dibawa Rasul kepada kita, umatnya. Baik. Setelah itu iqraru bilisan. Iqrar bilisan itu gimana? Yaitu 2 kalimat syahadatain.
Gimana bunyinya kalimat dua syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, ayo bisa mengartikan syahadat dengan benar. Saya beriman kepada Allah. Saksi loh. Oh ya, saya bersaksi kepada Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. La ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Oh, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Boleh saya luruskan arti dari syahadat tersebut? Sudah benar, namun saya lengkapi. Kalau arti mengartikan syahadat dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu saya bilang syahadatnya tukang beca. Mengapa demikian? Artinya syahadat yang umum. Baik, mengartikan syahadat yang lengkap seperti ini ya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang pas. Memanai atau mengartikan syahadat dengan ditambah itu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Itu ikraru bilisan. Nah terus kapan pertanyaannya? Kapan kita mengucapkan syahadat? Sejak kapan kita bersyahadat? Kita syahadat sejak kapan? Sejak ini bisa cerdas ini. Sejak kapan kita bersyahadat? Karena kita iqraru bil lisan. Ayo gak usah malu. Alam roh. Sejak di alam roh. Tepuk tangan untuk Rafif. Ya, kita syahadatnya sudah. Dengarkan. Itu benar karena sebelum kita ruh itu ditiupkan pada jasad, kita itu sedang di alam ruh, yang mana ruh itu bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku. Dalamnya ada percakapan ruh dan Robnya. Qalu syahidna, aku bersaksi. Jadi itu persaksian kita ketika di alam ruh. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, iman mengamalkan dengan amal perbuatan. Maksudnya apa? Setelah kita meyakini pembenaran dalam hati, menerima segala apa yang dibawa Rasul, mengucapkan dengan lisan, dengan syahadat atau ikrar kita, yang ketiga kita mengamalkan dengan amal perbuatan. Maksudnya apa? Akhirannya H. Apa? Hurufnya ada 6. Ayo. Apa? Ayo ditebak, ayo. Ibadah. Juna yang jawab ya. Tepuk tangan. L. Baik. Sekarang saya kasih pengertian. Ingat-ingat ya tadi ya, iman menurut istilah ada 3 poin. Terus sekarang mengamalkan dengan ibadah. Ini yang terakhir ya, yang terakhir. Ibadah dalam definisi adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yurdahu minal aqwali wal af'ali. Siapa yang bisa mengartikan makna ibadah? Kamu mengartikan ibadah selama ini seperti apa? Apa ibadah itu? Menurutmu, pandanganmu ibadah itu apa? Kayak sholat, zakat, Haji. puasa, haji, ya dong? Nah itu benar ibadah. Itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah yang syarat dan rukunnya
Allah dan Rasulnya yang menentukan. Nah, dalam definisi lain ibadah itu semua nama, perhatikan, semua nama dari apa-apa yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik itu dari ucapan maupun perbuatan. Saya ulangi lagi, ibadah itu semua nama ya dari apa-apa yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan kita. Itu ibadah. Baik. Contohnya selain sholat, zakat, puasa, haji, apa? Ayo. Zikir. Zikir itu masih luas. Ingat, artinya zikir ingat. Dengan ingat apa? Ucapan apa sehingga kamu menjadi ingat? Artinya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah apa yang kamu ucapkan? Salah satu untuk buat berzikir. Apa kalimat apa? Kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Nah. Masa kalimat thayyibah nggak tahu? Kalimat thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik. Itu untuk berzikir. Kalau berzikir saja masih umum, masih mengingat gitu aja. Kamu mengingat dengan apa? Ya, subhanallah, tasbih, walhamdulillah, tahmid, takbir, Allahu akbar, takbir. Selain zikir, ibadah yang dimaksud dengan tadi semua nama yang dicintai, diridhoi oleh Allah dari perbuatan maupun ucapan. Thalabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, itu ibadah. Jadi yang menuntut ilmu itu bagian merawat iman, mengaplikasikan iman. Apalagi ayo, yang di depan. Contoh ibadah selain sholat, zakat, puasa, haji. Menikah. Menikah katanya. Menikah, iya nggak salah. Menikah itu ibadah terpanjang. Karena termasuk sunnah Rasul. Ibadah itu ibadah terpanjang. Maka butuh persiapan yang selain itu. Ayo. Yang perempuan belum. Apa? Ibadah. Ibadah, contoh ibadah selain sholat, zakat, puasa, haji. Mengaji itu bahasa umumnya apa? Kalau mengaji ini semua mengaji. Apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalau mengaji masih umum. Ini pun juga disebut mengaji. Membaca Al-Quran spesifik. Setiap huruf diganjar 10 kebaikan. Ibadah. Ayo lebih umum lagi. Ayo makna ibadah, contoh ibadah. Karena kalau kamu tahu maknanya, perhatikan, kalau kamu tahu pengertiannya, setiap apa yang kamu lakukan itu bisa jadi nilai ibadah. Kalau kamu tahu, oh perbuatan ini ternyata diridhoi dan cintai oleh Allah, oh saya lakukan, oh ibadah itu. Tuh. Apalagi ayo? Apa? Bersolawat, ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Menjaga kebersihan, an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Berdoa, ibadah. Apalagi? Yang pojok, denaya, sebutkan contoh. Apa ada nggak? Apa? 1, 2, 3, nggak ada. Kosong pak. Apa Sam? Ayo apa? Yang pojok pokoknya 3 itu. Contoh ibadah. Banyak macamnya. Ayo. Apa? Berbakti kepada orang tua, birrul walidain, ibadah. Ya, berbakti pada guru, orang tua di sekolah, ibadah.
Baik, itu ya. Jadi macam-macamnya apa? Banyak. Oke, karena kita sudah lumayan belajarnya, kita cukup sampai di sini. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat untuk kita semua. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kalau ada kebaikan, ada kebenaran, itu hak datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu hak datangnya dari kami. Akhiran wa qulu afan ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.